Namo Buddhaya, anak-anak apa kabar? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Apa yang diajarkan Buddha tentang hak asasi manusia? Dan apa teladan Buddha dalam menerapkan hak asasi manusia? Namun, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian secara umum hak asasi manusia itu apa. Sebelum itu, mari kita duduk hening terlebih dahulu untuk menyiapkan batin kita agar siap untuk belajar. Ayo, duduk bersila, pejamkan mata, tubuh tegap, rileks. Pusatkan perhatian pada napas. Saat napas masuk, katakan dalam hati, napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tenang. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Lakukan beberapa saat hingga engkau merasa tenang. Baik, setelah beberapa saat, mari kita lanjutkan materi kita hari ini. Kompetensi dasar pada pertemuan ini adalah pada poin 3.2, menerapkan pengetahuan tentang peranan agama Buddha untuk menegakkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Nah, kali ini kita akan bicara tentang hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Ya, betul. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Jadi siapapun itu, baik orang Indonesia, orang Eropa, orang Amerika, Afrika, dan benua-benua yang lain di seluruh dunia memiliki hak yang sama sejak ia berada di dalam kandungan seorang ibu. Jadi, walaupun ia belum dilahirkan, ia telah memiliki hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia secara umum terdiri dari hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi itu diantaranya adalah hak untuk hidup, ya, hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, itu adalah hak asasi pribadi. Kemudian hak asasi politik. Nah, ini adalah hak setiap orang untuk ikut aktif dalam kegiatan politik di negaranya masing-masing. Lalu hak asasi hukum. Setiap orang memiliki jaminan hukum yang sama. Tidak memandang bagaimana status keluarganya, maka ketika ia salah, hukum pidana berlaku pada dirinya. Lalu ada hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi itu adalah hak yang dimiliki setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk memilih pekerjaan sesuai dengan passionnya atau dengan kemampuannya, ya. Nah, jadi setiap orang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, kesejahteraan yang baik. Lalu hak asasi peradilan ini terkait dengan keadilan hukum. Ketika seseorang diajukan ke pengadilan, ya, maka ia berhak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, mendapatkan pembelaan pengacara, ya. Misalnya nih ada orang terpidana. Meskipun ia tidak bisa membayar seorang pengacara, pemerintah menyediakan pengacara secara gratis. Ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan hak asasi tentang peradilan. Lalu hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya ini terkait dengan bagaimana kita melestarikan nilai-nilai dalam masyarakat, nilai-nilai budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat. Contoh, misalnya kalau di Indonesia ini ada etnis atau suku Tionghoa, ya, mereka punya kebudayaan barongsai. Nah, bisa mempertunjukkan kebudayaan barongsai di depan umum, ini merupakan adalah hak asasi sosial budaya. Nah, di antara semua hak-hak asasi ini, hak asasi yang utama adalah hak untuk hidup.
Siapapun ia berhak untuk hidup, baik di dalam kandungan juga memiliki hak untuk hidup. Ini merupakan bagian dari hak asasi pribadi. Nah, di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, amandemen ke-1 sampai ke-4 memuat hak asasi manusia yang terdiri dari 7 poin. 1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat terhadap suatu persoalan di dalam masyarakat. Tentunya harus disalurkan pada jalur yang benar. Contohnya dengan menyampaikan melalui surat terbuka. Surat terbuka itu maksudnya apa, Bu? Surat terbuka itu kita menulis surat yang ditujukan kepada pihak tertentu, misalnya kepada pemerintah yang kita postingkan surat itu melalui media koran atau media website gitu. Lalu hak kedudukan yang sama dalam hukum, ini sama dengan hak asasi hukum ya, bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki jaminan hukum yang sama. Hak kebebasan berkumpul, nah ini terkait dengan bagaimana warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengadakan perkumpulan atau organisasi. Hak kebebasan beragama, kita dijamin untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Nah, ini yang patut kita syukuri terlahir di Indonesia ya. Kita sebagai umat Buddha, kita memiliki hak yang sama untuk beragama. Salah satu buktinya, pelajaran agama Buddha diajarkan di sekolah. Kemudian kita bisa beribadah di tempat ibadahnya kita masing-masing, yaitu di wihara. Nah, ini adalah kebebasan beragama. Lalu hak penghidupan yang layak. Hak penghidupan yang layak ini berarti kita berhak untuk mendapatkan penghidupan atau pekerjaan yang layak. Hak kebebasan berserikat, hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Setiap di Indonesia ada wajib belajar 12 tahun ya. Jadi setiap anak itu wajib untuk sekolah minimalnya dulu sampai 9 tahun berarti minimal SMA ya. Kalau tidak salah sekarang sampai 12 tahun berarti minimal harus SMA. Kalau tadinya SMP sekarang harus SMA. Nah, meskipun belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat untuk menerima hak memperoleh pengajaran dan pendidikan ini. Kalau kalian tidak ambil tentunya akan sangat rugi sekali ya. Sejarah munculnya hak asasi manusia di dunia. Kenapa sih hak asasi manusia ini menjadi topik yang penting untuk dibicarakan, terutama juga di dunia? Yang pertama itu akibat Perang Dunia II. Perang Dunia I, kemudian ada Perang Dunia II, itu menimbulkan banyak kerugian-kerugian yang besar. Kenapa? Karena terjadi banyak kematian akibat perang. Selain itu banyak eksploitasi akibat perang. Terutama di daerah Eropa, Amerika, itu terjadi perbudakan ya. Bahwa orang kulit putih yang kita kenal kalau di Indonesia sebagai bule, itu menganggap orang-orang kulit hitam itu sebagai budak atau pekerja kasar. Mereka tidak memiliki hak untuk hidup lebih baik seperti halnya kaum kulit putih. Contohnya di bidang pemerintahan, di bidang pekerjaan, kalau orang kulit putih bisa menjadi tuan tanah yang punya tanah luas, kalau orang kulit hitam hanya sebagai pekerja saja dengan penghidupan yang sangat-sangat mengenaskan. Nah, itu salah satu sebab munculnya hak asasi manusia itu. Lalu pada tahun 1948, tepatnya 10 Desember 1948, PBB menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang kita singkat DUHAM. Isinya kurang lebih adalah kesepakatan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara terhormat dengan penuh pertimbangan dan perlindungan serta diperbolehkan untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah, ini dia bahwa kita harus memperlakukan orang lain itu secara terhormat. Bagaimana sih Bu memperlakukan orang secara terhormat itu?
Seperti halnya kita ingin diperlakukan orang lain. Coba bayangkan ini, bagaimana kalian ingin diperlakukan oleh orang lain, begitulah kalian memperlakukan orang lain. Kalau kalian ingin dihargai, ingin orang lain sopan, berkata sopan terhadap kalian, ingin orang lain mengakui keberadaan kalian. Nah, itu juga yang harus kalian lakukan terhadap orang lain. Tidak memandang statusnya, kondisinya, kita harus memperlakukan orang lain dengan penuh hormat sebagai sesama manusia. Berbicara sopan terhadap siapa saja, baik itu terhadap orang yang lebih tua, anak-anak ataupun seusia. Gunakan kata-kata yang baik, bermanfaat, dan enak untuk didengar. Karena sesungguhnya kita juga ingin diperlakukan demikian, bukan? Nah, itulah cara memperlakukan orang lain secara terhormat. Intinya adalah bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain, begitulah kita memperlakukan orang lain. Faktor utama penyebab tercetusnya DUHAM ini adalah, atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak asasi seperti saling menyakiti dan membunuh, mengganggu, mengambil milik orang lain, dan melakukan segala sesuatu yang membuat orang lain kehilangan kesempatan untuk hidup layak. Nah, menghindari, mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hal ini. Itu adalah faktor penyebab tercetusnya DUHAM. Nah, dalam melaksanakan hak asasi manusia, penting untuk diperhatikan bahwa kita dalam melaksanakan hak ini tidak boleh melanggar hak orang lain. Bagaimana maksudnya? Contohnya begini. Seorang petani ingin mendapatkan hak penghidupan yang layak, itu adalah hak dia, hak asasi dia, ya. Seorang petani tentunya mendapatkan penghasilan dari hasil bercocok tanam. Nah, untuk bercocok tanam ini ia tidak boleh membuka lahan dengan membakar hutan. Kenapa? Karena terjadinya kebakaran hutan menyebabkan polusi udara. Orang-orang di sekitar hutan itu punya hak yang sama juga dengan para petani untuk mendapatkan hidup nyaman, bebas dari polusi asap yang menyebabkan berbagai penyakit. Nah, begitu. Sama contohnya ketika kalian tinggal di lingkungan perkotaan yang rumahnya rapat, ya, itu dekat-dekat, itu. Hak masing-masing individu untuk mendapatkan kesenangan, misalnya dengan hobinya mendengarkan musik. Tapi bolehkah kalian memutar musik dengan irama yang keras, dum-dum gitu, dengan melebihi ketika kalian putar bisa didengarkan dari jarak 5 rumah dari rumah kalian? Tentunya itu tidak boleh. Kenapa? Karena tetangga tentunya akan terganggu. Ya. Baik, harus diperhatikan dalam melaksanakan hak asasi, mempertimbangkan tidak mengganggu atau melanggar hak asasi orang lain. Dengan demikian tetap ada batasannya, ya. Baik, setelah mempelajari tentang hak asasi manusia dan memahami, jika ada pertanyaan nanti silahkan bertanya di grup chat WA. Setelah itu, silahkan diisi evaluasi berikut. Bagaimanakah sikapmu menghadapi orang-orang tersebut di bawah ini? Sertakan jawabanmu dengan alasannya. 1. Sikap saya terhadap pengemis yang ada di pinggir jalan. Bagaimana sikapmu melihat pengemis di pinggir jalan? Jika kamu mengambil tindakan A, mengapa? Alasannya apa? Itu silakan ditulis. Sikap saya terhadap teman saya yang kaya, jika punya teman yang kaya maupun teman yang kurang mampu, ya. Lalu sikap yang terhadap seorang pejabat pemerintah, orang yang memiliki jabatan, bagaimana kira-kira sikapmu terhadap mereka? Alasannya silakan dijelaskan. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, rajin membaca dan bertanya jika ada hal yang tidak dimengerti. Terima kasih. Namo Buddhaya.